Halaman 78. Baris ke-10 dari bawah. Bacaannya wa tamamul imani bil jihadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa tamamul imani bil jihadi ay bid du'ai ila dinil haqqi kama qalahu as-sayyid Aliyun al-Jurjani fi ta'rifati wal maqalatu as-sadisatu an Abdullah ibn al-Mubarak hafidil qadi Nuhin al-Marwazi man shalla kulla yawmin 12
isnatai asyrata rak'atan wa hiya rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'a raka'atin qabla asri wa rak'atani ba'da maghribin faqad adda haqqas salati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslimi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala Syekhul Musannif faqala Syekhul Malik rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi barakatihi wa bi hukmihi amin radhiyallahu ta'ala. Wa tamamul imani bil jihadi, dan kesempurnaan iman itu adalah dengan jihad. Masih pembahasan bagian terakhir di maqalah yang kelima dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekedar merefresh, menyegarkan ingatan kita, menyambung pengajian kita sebelum ditutup bulan Ramadan yang lalu, menjelang bulan Ramadan, ya bulan Sya'ban yang lalu. Perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara yang kesempurnaannya dengan 4 perkara yang lainnya. Yang pertama adalah tamamus shalah bi sajdatai sahwi. Sempurna salat dengan 2 sujud sahwi, ya. Manakala dia meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, harus ditambah dengan sujud sahwi. Dan sempur wasaumi bi shadaqatul fitri, puasa dengan shadaqatul fitri, dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberikan makan kepada orang yang miskin, bayar fidyah. Dari terangin tuh ya pada pertemuan yang lalu, nggak saya perpanjang lagi. Wal haji bil fidyati, dan haji dengan dam. Dia terangin tuh dam, macam-macam dam. Ingat gak? Dia mulai ingat ya pada pertemuan sebelum Ramadan. Nah sekarang wa tamamul imani bil jihadi, dan sempurnanya keimanan adalah bil jihad, dengan jihad. Maksudnya apa nih dengan jihad? Artinya bidduai ila dinil haqqi, yaitu dengan mengajak kepada agama yang benar, bukan jihad semata-mata perang, bukan. Oke, tapi mengajak kepada agama yang benar, pada ajaran agama yang benar. Jadi kita ngajak orang buat ngaji, buat sedekah, buat sholat, ya buat ya meninggalkan perbuatan maksiat. Nah itu jihad juga namanya tuh. Ya. Nah, sempurnanya iman adalah dengan jihad, dengan cara mengajak kepada agama yang benar, kepada Islam, kepada ajaran Islam. Kan sekarang lagi musim Islamofobia, orang takut sama Islam. Ya, nah kita kasih tahu mereka bahwa Islam tuh enggak perang mulu, enggak. Ya, enggak semata-mata dengan pedang, dengan senjata, enggak. Tapi dengan mengajarkan kebaikan. Ya, dengan mengajarkan ya segala sesuatu yang bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah itu
sempurnanya iman dengan jihad, dengan cara mengajak kepada ajaran agama kita, ya, kepada agama kita yang benar. Kama qala ya As-Sayyidu Ali Al-Jurjani fit Ta'rifati. Nah, begitulah pengertian jihad, artinya mengajak kepada agama yang benar, dikatakan oleh Sayyid Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Jadi jihad enggak semata-mata perang, enggak. Ya, tetapi mengajak kepada agama kita, agama yang benar, ajaran yang benar. Ya, jadi kita jangan mau ya udah tenang-tenang segala macam semua, terus tiba-tiba ayo kita jihad melawan pemerintah segala macam semua, ya melawan yang nggak benar, togut, terus jadi bom bunuh diri. Jangan, salah lagi begitu. Ya, ajak kepada yang benar, ajaran yang benar. Ya, pemerintah salah kita benerin, kita lurusin, kita ajak ngomong baik-baik, ya kita kasih tahu. Nah, selebihnya udah ya, umpamanya ada orang nggak benar, ya kita ajak dengan kebaikan kita ajari. Nah itu bukan semata-mata kita perangin mereka, enggak, bukan ajaran kita tuh. Nah itu selesai tuh ya perkataan yang ke makalah yang kelima dari Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi, sempurnanya puasa dengan bayar zakat, dengan bayar fidyah, zakat fitrah. Kemudian sempurnanya haji dengan fidyah, dengan dam atau fidyah. Nah, sempurnanya iman dengan jihad, dengan mengajak kepada agama yang benar, kepada ajaran Islam yang benar, yang membawa rahmat, kasih sayang, kebahagiaan di dunia, terbagi di akhirat nanti. Nah, sekarang kita masuk kepada makalah yang berikutnya. Wal maqalatus sadisatu. Dan ini adalah makalah yang ke-6. An Abdullah bin Mubarak, dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Rasulullah mengajarkan ilmu, mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril. Ya, terus diajarkan kepada sahabat. Yang ketemu sama Nabi, beriman dengan Nabi, itu namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Di antara tabi'in Imam Abu Hanifah. Ya, tabi'in. Nah, tabi'in punya murid lagi namanya tabi'in. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini adalah tabi'in. Muridnya dari orang yang pernah berguru kepada sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini pernah berguru dengan Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah pernah berguru kepada Imam Anas bin Malik, ya, kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Nah itu, nah Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini lebih kurang lahirnya 118 Hijriah di zaman kekhalifahan Sayyidina Muawiyah, ya, di Bani Umayyah, tepatnya di Khalifah Hisham kalau nggak salah. Ya. Hisham bin Abdul Malik, itu lahir di kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Ya, yang dulunya Bani Umayyah ini pemimpinnya adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian beliau wafatnya lebih kurang 181 Hijriah ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah dengan khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid terkenal tuh di situ. Ada seorang wali yang namanya Abu Nawas. Ini kekhalifahan ya Harun Ar-Rasyid yang disebut ya cerita 1001 malam. Ya, di mana itu? Di Turki apa di mana itu? Ya, di Istanbul, ya, Turki. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini siapa? Disebutkan Hafidil Qadi Nuhin Al-Marwazi. Beliau adalah hafid. Hafid itu artinya cucu. Al-Qadi, seorang pemimpin, hakim yang namanya Nuh Al-Marwazi.
Siapa Nuh Al-Marwazi ini? Ya tadi pemimpin qadi, kakeknya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kakeknya Abdullah bin Mubarak. Berarti bapaknya Abdullah siapa? Mubarak. Tuh, Mubarak ini siapa? Mubarak ini anak menantu dari Nuh Al-Marwazi, Al-Qadi itu. Jadi Al-Marwazi, Nuh Al-Marwazi ini seorang pemimpin Pak di daerah Marwaz. Marwaz itu Turkmenistan. Daerah mana itu? Turkmenistan, pecahan Rusia. Ya. Turkmenistan. Al-Marwazi, Nuh. Beliau punya seorang putri yang cantik jelita. Putri pemimpin, hakim, qadi. Ya, di daerah Marwaz tadi. Ya, daerah Marwaz, Turkmenistan lebih kurang. Nah, kemudian dia punya seorang budak, namanya siapa? Mubarak. Ya, udah pernah saya ceritain nih kisahnya. Disuruh jaga kebun anggur. Ya, disuruh jaga kebun anggur Mubarak ini. Disuruh jaga kebun anggur. Nah, ketika ada tamu-tamu datang kepada Nuh Al-Marwazi ini, disuruh tuh Mubarak, Mubarak, ente ambilin anggur-anggur yang manis. Begitu diambil, dicobain asam, suruh ambil lagi. Ya, dicobain asam lagi. Ya, wah, parah ente kalau bahasa kita. Disuruh ambil yang manis, tapi yang asam, dipetiknya manis malah asam. Kata si Mubarak tadi, ya, gimana saya tahu rasanya manis yang asam dari manis yang asam yang mana? Orang saya disuruh ngejaga doang, saya jaga amanah, jujur. Nah, dengan sebab sifat jujur tersebut secara ringkas dinikahi sama putri dari Nuh Al-Marwazi tadi, seorang qadi. Lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau modal tampang ente yang jagain kebun tuh, tuannya belum makan nanti dicobain, suruh jagain empang, habis tuh empang mente. Ya, nah itu deh. Tadi jadi lahir tuh seorang ulama sufi namanya Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in, pernah berguru sama Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Al-A'mash pernah berguru juga sama beliau. Jadi luar biasa. Nah, kita akan dengarkan tuh nasihatnya dari yang pernah disampaikan Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini, seorang tabi'in, lahiran lebih kurang 118 dan wafatnya 181 Hijriah. Pernah berguru sama Imam Abu Hanifah. Yang di antara 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau nih Imam Abu Hanifah yang seorang tabi'in yang pernah ketemu dengan sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini ya muridnya Imam Abu Hanifah. Apa yang kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Seorang cucu dari qadi Nuh Al-Marwazi, man shalla kulla yaumin 12 raka'atan. Siapa orang yang sudah melaksanakan sholat 12 rakaat. Sholat apa berarti nih? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib berapa rakaat? 17. Siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah berapa rakaat? 12 rakaat. Sholat sunnah, sholat 12 rakaat. Maksudnya sholat 12 rakaat, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sebanyak berapa rakaat? 12 rakaat. Mudah-mudahan dikerjain nih, atau memang sudah dikerjakan dengan kita. Kalau yang belum, mulai deh. Setelah dapat keterangan ini, kerjain. Apa itu? Sholat yang 12. Kulla yaumin, man sholla kulla yaumin. Siapa orang yang setiap hari, ya, sholat
isnatai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat setiap hari. Wahya rakaatani qabla subhi, yang pertama 2 rakaat sebelum fardu subuh. Habis azan sholat itu ya. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Yang maksud salat fajar, rakaatul fajri, 2 rakaat fajar adalah ya, itu sunnatu sholati subhi, yaitu sunnah sholat subuh, bukan sebelum subuh. Sebelum adzan subuh itu sholat tahajud namanya, kalau kita baru bangun tidur ya, tapi sesudah adzan subuh sholat fajar namanya. Begitu adzan subuh ya, Mang Jaja di adzan tuh ya, Allahu Akbar, selesai la ilaha illallah. Nah itu udah masuk fajar namanya tuh. Salat 2 rakaat sebelum fardu subuh namanya rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Jelas tuh. Disebut 2 rakaat fajar artinya ai sunnatu sholati subhi, yaitu sunnah salat subuh. Salat sunnah subuh maksudnya. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia tersebut beserta isinya. Masya Allah. Kerjain gak tuh kita? Kerjain. Aytawabuha khairun min tawabit. Aytawabuha khairun min tawabit tasadduqi bi jami' ma fid dunya. Lau malaka dzalika hakadha dzakarul Hanafi. Dikatakan lebih baik daripada dunia beserta isinya, yaitu apa maksudnya? Pahalanya lebih utama, lebih baik daripada pahala sedekah dengan seluruh apa yang ada di dalam dunia. Masya Allah. Kira-kira kita sedekah sampai segitu enggak? Pahalanya melebihi daripada kita sedekah dengan semua apa yang kita miliki. Seandainya kata kita miliki dunia, kita sedekahin, masih lebih utama sholat sunnah fajar 2 rakaat. Gimana itu? Makanya jangan buru-buru. Kalau habis adzan, kalau al-atiq top dah, ini tempat-tempat lain nih, ya Allah. Belum kita selesaikan, kalau kita subuh macam-macam. Saya kalau bangun tuh malam jam 3:30 dah, jam 3 lewat 3:30, itu bisa 2 kali ke kamar mandi. Ya, udah kita bebilas segala macam semua, kita sholat, ntar udah sholat berebet lagi tuh perut, kita ke kamar mandi lagi. Ya kadang udah adzan masih di kamar mandi kita. Kalau masjid musola nggak pakai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, udah maunya buru-buru aja udah. Habis adzan langsung Allahu Akbar, iqamat udah. Kalau al-atiq sih enggak. Ya al-atiq boleh dicontoh sama masjid-masjid yang lain kalau soal subuhnya. Kalau belum baca 100 tuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, dari zaman almarhum Haji Nasir ke Pak Tardi, sekarang ke Yasin. Tahu yang lain? Ya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
Astagfirullah. Memang disunahkan tuh disiangin kalau subuh. Agak disiangin, agak ditunda. Jadi antaranya dikira tadi tuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Ya begitu kan dikira. Nah itu. Ini masjid-masjid lain. Di kampung bini saya aja, waduh. Habis adzan, sholat 2 rakaat, langsung qomat. Jadi kita buru-buru. Jadi kalau di sini enggak, alhamdulillah. Sama musola-musola selain masjid juga pada begitu modelnya. Habis adzan baca kali 10 kali tuh, subhanallah bihamdihi astagfirullah. Biasanya langsung qomat. Padahal ngasih kesempatan orang buat apa? Buat sholat sunnah fajar. Tapi gimana kalau kita nggak keburu ya kita kodok, boleh dikodok tuh. Begitu kita datang masjid musola udah qomat, jangan kita sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, jangan, ikutin aja makmuman jamaah. Nanti habis sholat subuh kerjain nggak? Kerjain. Kalau memang kita sudah menjadi wirid rutin. Ya, bahwa kita sering melaksanakan dan rutin melaksanakan sholat sunnah subuh. Seandainya kata begitu darurat, ya kan kita ada aja begitu. Nah jadi pahalanya lebih baik daripada pahala bersedekah dengan seluruh apa yang ada dalam dunia. Seandainya kata dia miliki, begitulah yang disebut oleh Imam Hanafi. Imam Azizi begitu juga sama. Ya. Wa qala al-Azizi, berkata al-Imam Azizi, ma'nahu na'imu thawabihya wa na'imu thawabihima khairun mimma yatana'amu bihi fid dunya. Sedangkan Imam Azizi menyatakan bahwa maknanya, artinya kenikmatan pahala 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah subuh adalah lebih baik daripada kita bernikmat-nikmat dengan nikmat tersebut di dunia ini. Seluruh nikmat dikasih sama kita gunakan untuk bernikmat-nikmat, masih lebih nikmatan sholat subuh sunnah 2 rakaat. Luar biasa kan? Luar biasa. Di dalam riwayat yang lain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nafil asyadda mu'ahadatan minhu ala rak'atin qabla fajri. Kata Sayyidatina Aisyah, saya enggak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam salat-salat sunnah yang beliau lebih perhatiannya melainkan daripada salat sunnah subuh. Gak pernah saya melihat Rasulullah SAW yang sangat-sangat lebih perhatiannya, ya, menekan penekanannya, perhatiannya, menjaganya, melainkan daripada sholat sunnah subuh. Kita subuhnya bangun 5:30, gimana mau sholat subuh? Gimana mau sholat sunnahnya? Jangan. Makanya tidur jangan malam-malam. Kalau tidur malam begadang, ya udah subuh lewat. Ani nggak bisa tidur, Ustaz. Baru bisa tidur 3:30. Lo kira 3:30 baru bisa tidur. Terus setan gangguan itu begitu. Wa akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah la yuhafidhu ala rak'atil fajri illa awwabun.
Riwayat dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah memelihara atas 2 rakaat fajar melainkan orang-orang yang awam, ay raja'un ilallah, yaitu orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah. Ya. Dalam riwayat, dalam sebuah riwayat yang lain, siapa orang yang membaca di dalam soal di sebuah keterangan, siapa orang yang membaca surah alam-alam ketika sholat fajar, sholat sunnah subuh, lam yusibhu alamun, nggak bakal tersentuh oleh penyakit. Penyakit apa yang diterangkan? Penyakit ambeien, wasir. Bacanya alam nasro dengan alam taro sebelum subuh, sholat sunnah fajar tadi, sholat sunnah subuh tadi. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi, dan mengeluarkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban anhu dari Abi Hurairah, idza shalla ahadukum rak'atal fajri, idza shalla ahadukum rak'atal fajri falyattaji' ala janbihil aymani. Apabila salah seorang di antara kalian sudah melaksanakan 2 sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah subuh, falyattaji' ala janbihil ayman, maka hendaklah dia berbaring dengan lambungnya yang sebelah kanan. Gimana itu prakteknya? Coba ente nih praktekin. Dari sini jamaah, gak apa-apa ya, praktekin, mana ayo nih. Nah tuh, kelihatan gak? Iya, ibat nih, kelihatan gak tuh Bang Papa tuh? Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Rasgaf, dari orang-orang suka berkhidmat sama beliau, saya dapat ilmu, beliau gak pernah lepas tuh dari sunnah itu. Habis sholat sunnah subuh, berbaring dengan lambungnya sebelah kanan. Kemarin saya lagi mudzakarah sama Ustaz di Paseban sebelum mengaji dengan Kiai Haji Maulana Kamil Yusuf. Ada Ustaz Bahid Husin yang pernah jadi khotib Idul Fitri di sini dulu, yang masih pakai di musolanya sono di Kampung Dukuh. Saya pernah waktu khotib Idul Fitri dapat dari beliau tuh di sono, minta buat khotib Id di dekat musola komplek itu, PDI Pondok Dukuh Indah. Nah beliau begitu tuh, setiap habis subuh ibarat kata musola kong gue baru itu, lo ikutin gue sholat di sini, mau ikutin sholat di sini nggak mau ya udah gitu. Jadi habis sholat sunat 2 rakaat tuh berbaring tuh begitu. Kalau kita berbaring begitu, pada mau ngapain? Padahal sunnah itu berbaring begitu. Ya, ini sih sebenarnya keterangan udah lama kita dengar. Cuma kita baru dengar lagi nih. Ya, jadi berbaring di mana? Di lambungnya sebelah kanan. Baring tuh. Sambil baca doanya tuh. Apa doanya? Allahumma Rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin Nabi itu, a'udzubika minan nar salasa marrat, sebanyak 3 kali. Allahumma Rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, 3 kali habis sholat sunnah subuh berbaring sambil baca Allahumma Rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Berapa kali tuh? 3 kali sambil berbaring tuh. Kang Jajak praktekin besok subuh. Tahu orang nanya belakang tuh, Kang Jajak ngapain sakit pinggang? Padahal sunnah tuh.
Malah ada menyatakan pendapat wajib katanya. Ya, bisa di rumah dan gitu. Kan masjid. Tapi di sini nggak apa-apa kalau praktekin. Sebelum habis sholat sunnah subuh tuh berbaring dah. Emang baru dengar apa gimana? Pernah dengar kan? Bapak pernah dengar kan? Pernah. Ya, memang begitu. Baca itu. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tuh? A'udzubika minan nar. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Wa akhrajal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, dan mengeluarkan Imam Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ni'mas suratani huma tuqra'ani fi rak'ataini qabla fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sebaik-baiknya 2 surat, ya, semulia-mulianya 2 surat, yaitu surat yang dibaca di dalam 2 rakaat sunnah fajar. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Itu 2 surat yang kalau dibaca di dalam salat itu bisa menjaga keimanan kita kepada Allah. Jadi jangan diremehin walaupun surat-surat pendek. Belagu kita mentang-mentang kita baca panjang, surat-surat pendek tadi gubris. Padahal ada keutamaan-keutamaannya. Enggak boleh kita menghinakan satu surat, satu ayat aja enggak boleh. Akhraja Ibnu Sinni an Walidin Abil Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa jalisun Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar salasa marrat. Dan mengeluarkan Imam Ibnu Sinni dari ayahnya Abil Malih bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian aku mendengarnya. Mendengar siapa? Mendengar Rasulullah SAW berkata wahwa jalisun, dan beliau dalam keadaan duduk. Ada mendengar Nabi dalam keadaan duduk. Ada juga yang tadi itu berbaring atau habis berbaring duduk dan membaca Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhan malaikat Jibril, pemilik malaikat Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, itu tadi itu baru 2 rakaat dari 12 rakaat, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Siapa orang yang sudah melaksanakan setiap hari 12 rakaat, yaitu rakaat 2 rakaat sebelum subuh. Fadilahnya itu tadi. Ya, tata caranya seperti itu tadi. Yaitu ketika sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar sodik. Fajar ada 2, ada fajar kadib, ada fajar sodik. Fajar kadib, fajar palsu, yaitu ketika di langit terang,
habis terang gelap. Jam berapaan tuh kira-kira? Jam 2-an dah. Terang tuh langit. Habis itu gelap. Fajar kadib, fajar sodik, fajar yang benar adalah muncul mulai terang, terus terang sampai pagi. Nah, itu waktu subuh. Nah, udah masuk fajar sodik, udah adzan. Nah, itu kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apa lagi? Warok atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Maksudnya sama, udah masuk waktu zuhur. Qobliyah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnatul zuhri qobliyatan. Harus disebutin qobliyahnya. Sebab zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau subuh enggak ada ba'diyahnya. Usolli sunnatul subhi udah. Atau usolli sunnatul fajri boleh. Aku niat sholat sunnah fajar. Aku niat sholat sunnah subuh. Nggak usah sebut qobliyah subuh, nggak usah. Kenapa? Karena subuh nggak ada ba'diyahnya. Rakaataini ya sunnah itu. Usolli sunat subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sunnah semuanya. Yang penting disebutin usolli sunnah subuh, usolli sunnatal fajri. Adapun rakaataini mustaqbilal qiblati sunnah lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, itu sunnah semuanya. Yang penting qasam ta'arud ta'yin, usolli sunnah subuh jadi. Ya, tambah lillahi ta'ala, tambah rakaataini, tambah mustaqbilal qiblatinya lagi. Nah, terus 2 rakaat berikutnya wa rakaatan qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Terus wa rakaatan ba'daha. 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sebelumnya. Ba'diyah berarti itu 2 rakaat 2 rakaat. Buru-buru imam udah qomat, belum qobliyah zuhur, boleh nggak kerjain habis zuhur? Boleh, qadha namanya. Itu kalau tahu ilmunya enak udah. Kita emang bisa kerjain, biasa kerjain qobliyah zuhur. Udah qomat duluan atau kita yang terlambat. Ya, udah, ntar kita kerjain aja habis zuhurnya, habis fardu zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Udah berapa rakaat tuh? 6. Tadi berapa rakaat? 12. Wa 4 rakaatin qabla asrin. Dan 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah SAW ngerjainnya dengan memisahkan salamnya. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau 4 rakaat langsung boleh nggak? Boleh. Boleh. Sampai keterangan dan 4 rakaat sebelum asar. Ya, nanti akan kita terangin berikutnya. Yang pertama tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kan kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, siapa saja yang telah sholat atau yang dia melakukan sholatnya setiap hari, dia kerjakan tuh setiap hari. Enggak nanti sholat begini 12 rakaat besoknya kagak.
rutin setiap hari dia. Seumur hidupnya dia kerjain tuh. Begitu, 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa tuh? 4. 2 rakaat sesudah zuhur, 6. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat lagi kapan? Minggu depan saya terangin insyaallah. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Alhamdulillah.